Kita punya Bill Satya. Halo. Lo memang namanya sangat besar di Instagram gitu ya, Iya, dan betul. akhirnya banyak orang-orang yang tahu foto-foto lo. Akhirnya gue nemu rasa nyaman untuk sisi idealisme gue ada di street. Karena kalau di street nggak bisa ngatur crowd, gue nggak bisa ngatur orang, gue nggak bisa ngatur cahaya. Tapi ketika gue dapetin momen yang tepat, artinya kan momen itu gue nggak bisa balikin lagi. Jadi menurut gue kayak itu bakal jadi sebuah point of view yang mahal. Alright, welcome back. This is Opal OG Podcast, original podcast bersama Willy Winarko. Dan Opal Gang, hari ini kita punya seseorang yang spesial di OG Podcast. Kalau ngobrolin tentang fotografi, especially foto-foto yang ada di Opal, lo bisa melihat bahwa banyak foto-fotonya itu difoto sama beliau gitu ya. Orang yang memang kalau gue ngeliat tuh sangat aktif di Instagram udah dari dulu banget. Dan mungkin sekarang sudah bisa meraih cuan yang luar biasa dari situ. Ladies and gentlemen, boys and girls, kita punya Bill Satya. Halo, selamat sore berarti. Wah. Selamat sore semuanya. Yes. Kita sekarang lagi ada di Jakarta Auto Week pastinya, ya kan? Dan kita lagi ngobrol-ngobrol di booth-nya Opal. Pertama-tama selamat datang di booth-nya. Seru banget ini booth-nya, menarik. Di depannya juga ada bis yang sangat menarik yang mencuri perhatian. Asik sih, emang asik banget. Apalagi kalau misalnya nanti di poster-posternya itu adalah star editornya Opal. Karena itu kan kebetulan di foto sama Bill Satya juga, betul. Kan. Aku pengen nanya pertama-tama nih ya, Mas Bill, especially tentang fotografi. Pertama kali main Instagram kapan? Gue main Instagram itu mulai dari sekitar tahun 2009. Nah itu juga bertepatan sama gue pertama kali interest untuk belajar tentang fotografi lebih dalam lah. Oke. Gitu. Di situ kayak. Kan itu baru-baru juga tuh. 2009 tuh berarti berapa? 13 tahun, 14 tahun lalu ya, luar biasa betul. Ya. Itu masih baru-barunya, kayak gue juga nggak ngerti sih platform itu, kayak ya udah yang penting bikin aja dulu deh, yang penting nge-tag nama dulu deh gitu ya kan, kalau dulu bilangnya kan selalu gitu. Gila sih, tapi ternyata memang kalau yang gue tahu adalah lo memang namanya sangat besar di Instagram gitu ya, dan betul. Akhirnya banyak orang-orang yang tahu foto-foto lo, dan akhirnya juga sekarang kayaknya udah mulai melakukan sayap di mana-mana gitu ya. Amin. Tapi boleh cerita dikit dong tentang tadi tuh di awal masuk ke dunia fotografi. Apa yang ngebuat lo masuk ke dunia fotografi? Sebenarnya itu jadi awalnya sebelum gue suka fotografi itu gue lebih fokusnya tuh lebih tertarik sama desain grafis sebenarnya. Oh, desain grafis. Jadi dari zaman SMA tuh gue udah nyari duit tambahan sendiri. Tuh bikin desain, kayak bikin desain cover album, terus undangan orang nikahan, segala macam tuh. Semuanya tuh. Iya, pokoknya intinya gue kerjain deh yang kayak gitu-gitu untuk dapetin duit jajan lebih. Nah akhirnya sampai satu waktu di zaman SMA kan sering banget ya kita pasti ada pensi lah atau datang ke sekolah teman segala macam. Gue punya temen yang bokapnya itu wartawan. Nah terus dia kan udah punya kamera kan pada saat itu karena bokapnya wartawan gitu. Akhirnya dia tuh sering banget kalau lagi acara-acara kayak pensi gitu dia bawa kamera. Nah gue kepo kan, kayak seru juga ya pakai kamera segala macam. Nah si temen gue nih kalau bawa kadang-kadang nggak terlalu sering motret juga. Akhirnya dia bilang kayak, nih lu cobain deh gitu, lu cobain aja gitu, cobain lu foto-foto gitu kan. Nah akhirnya dari situ gue ngerasa kayak, seru juga ya motretin orang dari panggung. Terus kayak tiap event kan beda-beda gitu loh, kayak deg-degannya beda gitu. Betul. Kayak panggung yang satu lebih kecil, yang selanjutnya lebih besar gitu. Nah akhirnya dari situ gue kepikiran, kayaknya seru juga nih gue cobain si fotografi ini gitu. Nah cuman pada era itu ketika gue interest sama fotografi tuh, kamera tuh masih jadi hal yang bukan yang umum lah. Nggak kayak zaman sekarang semua orang udah punya kamera gitu. Even dari handphone aja udah ada kameranya gitu kan. Dan kalaupun yang punya tuh harganya pasti mahal banget kameranya. Pasti mahal. Jadi pada saat itu modal gue adalah cuman YouTube, karena udah ada YouTube ya kan. Sama minjem kamera teman aja kalau gue mau latihan. Akhirnya gue kayak nonton tutorial, bikin gini, terus besoknya gue praktek hunting gitu kan. Coba-cobain. Sampai akhirnya berjalanlah gue tuh suka fotografi as a hobi aja. Dan udah ada Instagram lah, akhirnya gue mulai posting segala macam. Dan akhirnya dari Instagram gue ketemu sama beberapa komunitas yang memang fokus sama main fotografi yang kayak gitu-gitu kan. Akhirnya dari sana gue belajar. Sampailah berjalan mungkin 4-5 tahun lah gue coba semuanya as a hobi. Akhirnya gue mencoba untuk challenging diri gue kayak, ini kira-kira nih kan lu udah suka nih sama fotografi nih, lu udah nyobain semua genre segala macam. Kira-kira ini bisa jadi sesuatu nggak buat diri lu ya gitu. Gue cuman menantang diri gue aja karena gue tipe orang yang tidak suka ada di zona yang nyaman gue aja gitu. Kalau gue udah ngerasa nyaman,
gue selalu nantang diri gue harus bikin apa nih. Oke. Gitu. Kalau lo emang ngerasanya mungkin bosenan kali ya, atau Iya, gimana tuh karena betul tuh? kayak gue udah ngerasa kok gue begini aja ya, maksudnya kayak gue udah ngelakuin semua nih, terus nextnya apa gitu, akhirnya muncullah pertanyaan itu. Nah pada saat itu orang-orang terdekat gue adalah adik-adik kelas gue, karena gue baru lulus kan pada saat itu. Nah akhirnya gue mencari jawaban atas pertanyaan dari diri gue sendiri gitu kan. Oh gue bikin aja ya semacam small business gitu ya, bisnisnya kecil. Kalau orang-orang zaman sekarang mungkin bilangnya ngajakin hunting foto lah, lebih tepatnya kayak gitu. Betul. Nah pada saat itu tuh karena gue ngeliat target gue di Facebook, orang-orang tuh masih narsis banget, pengen nge-share foto narsis yang kerennya mereka. Gitu. Oke, portrait gitu ya. Betul, apalah pokoknya intinya mereka dengan outfit terbaik mereka, kalau sekarang OTD-an lah gitu ya gitu. Terus akhirnya gue menawarkan lah ke mereka untuk bikin sesi photoshoot selama 1,5 sampai 2 jam gitu ya. Terus nanti mereka boleh ganti 2 sampai 3 baju. Habis itu nanti hasil fotonya gue editin. Nanti hasilnya juga gue kasih ke mereka mentahannya dan print. Pada saat itu tuh gue cuma buka jasa itu sekitar 150.000. Wow, 150.000 pada saat itu ya. Oke. Ya karena kan gue kan cuman emang ya gue juga nggak tahu pada saat itu industrinya tuh kayak apa gitu kan. Nah ternyata tuh akhirnya dari situ, dari mulut ke mulut, ternyata gue nggak nyangka bahwa dalam 1 minggu tuh gue bisa motret sampai 4 sampai 5 kali, Will. Lumayan. Nah artinya kan berarti kan gue, di situ berarti ada marketnya nih. Iya. Gitu. Lo masih kuliah kan pada saat itu kan? Jadi gue nggak kuliah, jadi begitu beres sekolah gue langsung lulus, yaitu gue ngelakuin bikin desain apa segala macam. Oke. Gitu. Wah berarti itu uang jajan yang cukup banyak tuh ya pada saat itu ya. Enggak juga sih ya, karena kan gue belum tahu industri yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya gitu. Belum. Artinya itu proses belajar gue lah gitu. Terus akhirnya dari situ gue merasa kayak ini berarti memang beneran ada marketnya dan emang bisa gue dalemin lebih dalam nih, bukan sekedar gue suka doang. Nah akhirnya dari situlah gue belajar karena gue aktif bersosmed segala macam. Terus gue sempet ngantor juga. Sempet ngantor, akhirnya dari situ gue belajar lebih dalam tentang kayak social media, brand. So that's where you start gitu kan. Jadi bukan cuma fotografi malah ya, tapi secara betul. Visual apa ya. Visual. Ya artnya juga gue jadi suka gitu. Iya betul. Karena gue mulai dari gambar sih semuanya kan. Iya. Atau mungkin bisa dibilang kayak lo malah suka kreatifnya ya, betul, sisi kreatif dari semuanya, dari prosesnya situ. Itu gitu. Kayak misalnya satu barang, kenapa ini barang bisa jadi happening atau bisa, itu kan proses yang menurut gue sangat menarik ya untuk dipelajarin. Kadang-kadang kita juga mikir bikin aja produk, tapi kan kalau kita nggak tahu cara jualnya atau cara bagaimana orang bisa interest sama itu kan, itu sebuah seni juga buat gue gitu. Iya bener, ada seninya tuh ya dalam memasarkan sebuah produk, pesan yang diberikan gitu kan ya. Dan mungkin ya fotografi menjadi salah satu senjatanya, mungkin salah satu avenue-nya di situ ya. Ya apalagi di era sekarang semuanya digital. Iya benar. Semua orang butuh visual kan, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Even buat diri kita sendiri aja pasti lu butuh visual kan gitu. Oh iya benar, pastinya butuh gitu kan. Bahkan kayak orang-orang yang mau foto, mau personal branding diri mereka aja butuh visual, foto dan lain-lain gitu kan ya. Tapi kalau buat lo sendiri, seberapa berpengaruhnya sosial media macam Instagram gitu dalam karir lo sendiri? Kalau seberapa impactnya sangat besar banget untuk hidup gue gitu. Ya maksudnya gue juga nggak bisa menyangka bahwa gue bisa bertemu sama berbagai macam orang, berbagai macam brand, berbagai macam kesempatan tuh lewat sana, lewat sosial media dan lewat fotografi gitu. Sesimpel kayak dulu gue punya ngayal sebelum tidur gitu. Kapan ya gue bisa keliling dunia gitu, keluar negeri. Ternyata lewat sosmed itu gue bisa dapetin itu semua gitu. Gue bisa dapet kesempatan itu semua. Betul. Kalau buat ngeliat sosmed juga kan sekarang lagi pada trennya video nih. Lo ngeliatnya kayak gimana tuh? Menurut gue memang ya karena zaman sekarang kan semuanya serba hybrid. Orang kan ya apalagi habit kita lebih suka ngelihat sesuatu yang bergerak daripada yang diam gitu kan. Betul. Ya artinya kayak misalnya gue yang dibilang core-nya fotografi, tapi akhirnya gue masih beradaptasi juga bahwa kita nggak bisa menutup bahwa video itu ya sekarang jadi high demand-nya orang-orang betul. Iya. Ya jadi lo sendiri juga masuk ke dalam sana gitu ya. Betul. Walaupun memang first love lo street photography ya kalau gue lihat ya. Betul kan, tapi kan sebenarnya kalau ditarik sebelum lo ke video basicnya akan tetap di foto kan. Gitu. Apa sih kayak ya kalau teknisnya kayak framing atau apa gitu semuanya dari foto dulu kan, baru abis itu lo bisa move ke video. Nah itu dia tuh, ngomongin dikit tentang karya-karya lo nih Mas Bill, especially di street fotografinya gitu ya. Kalau gue ngelihat kayaknya keren-keren. Terima kasih.
gue ngerasa I don't know it's special aja gitu pada saat kalau misalnya lo fotoin orang gitu. What do you see di street photography? Di street gue tuh ngerasa akhirnya jadi gini, gue dulu sebelum mulai gue memilihnya kayaknya gue di street gitu ya, gue sudah mencoba semua genre foto yang ada gitu ya, gue mencoba semuanya dari mulai foto makanan, foto model segala macam. Akhirnya gue nemu rasa nyaman untuk sisi idealisme gue ada di street. Karena gue ngerasa kalau di street tuh gue kayak motretin sejarah, Will. Karena kalau di street gue kan nggak bisa ngatur crowd, gue nggak bisa ngatur orang, gue nggak bisa ngatur cahaya. Itu paling malesin ya sebenarnya. Nah benar, gue nggak bisa ngatur momen gitu kan. Tapi ketika gue dapetin momen yang tepat, artinya kan momen itu gue nggak bisa balikin lagi. Benar. Jadi menurut gue kayak itu bakal jadi sebuah point of view yang mahal. Plus yang paling gue seneng adalah lewat fotografi di jalan tuh gue bisa dapat banyak banget cerita tentang sudut pandang orang. Banyak banget yang random tiba-tiba gue temuin di jalan cerita terus kayak ngasih gue sisi untuk kayak lu jadi manusia tuh harus lebih care sama sekeliling kayak gitu. Jadi bukan cuma masalah kerennya si fotonya doang, tapi artinya kayak mata gue lebih dibukain tentang sekeliling gue gitu. Iya benar. Ibaratnya suka storytelling gitu kan jatuhnya. Mungkin dari foto itu kan a picture paints 1,000 words katanya kan. Mungkin dari sisi itu juga kali ya lo ngeliatnya. Ada ini gak sih momen-momen yang mungkin lo ngerasa lo ngefotoin sebuah tempat gitu atau mungkin orang-orang yang ada di sana dan akhirnya sampai sekarang tuh masih membekas? Kalau membekas sebenarnya satu bukan yang kayak gitu sih, tapi ada pernah satu foto gue yang viral banget di Twitter. Jadi gue pernah ada punya satu frame gue ngefotoin waktu gue lagi hunting di Sudirman gitu. Gue punya ada 2 frame yang ngeliatin kontrasnya kehidupan nyata gitu ya. Gue pernah ya mungkin nanti bisa gue tunjukin kali fotonya. Ada di sini mungkin ya kita bisa lihat. Foto di sini kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Jadi gue fotoin ada 2 orang gitu, bapak sama anak yang di sisi sebagian sananya tuh mereka lagi berdua naik sepeda, lagi hadap-hadapan, lagi senyum. Nah di sisi sininya tuh gue fotoin secara nggak sengaja tanpa gue rekayasa juga, maksudnya kayak gue asal jepret aja, itu menurut gue kayak feeling gue ini bagus ya, gue pencet aja shutter gue. Jadi di situ ada kayak bapak-bapak lagi gendong anaknya yang maaf mungkin agak kekurangan gitu ya, ngadep belakang, jadi kayak bener-bener berpapasan dari 2 sisi gitu, dan lu bisa lihat bener-bener kontrasnya kehidupan mereka gitu ya. Kehidupan dunia ini tuh kontrasnya seperti apa. Betul, dan foto itu ketika gue share itu muncul pro kontranya banyak banget. Apa tuh? Pronya apa, kontranya pronya apa? mereka lebih kayak lihat, oh ternyata memang maksudnya dunia tuh bener-bener kontrasnya kita bisa lihat ya, bukan cuma lihat dari satu sisi aja gitu. Masih banyak orang-orang yang memang mungkin butuh kita perhatikan atau apa segala macam. Nah kontranya adalah kenapa sih harus dibanding-bandingkan segala macam gitu. Terus kayak ada yang mulai ngejudge lah, kayak kenapa sih lu harus fotoin orang yang maaf ya misal kekurangan atau apa segala macam. Cuman kalau kita ngomongin soal ranah si street sendiri kan kita punya kebebasan untuk motret apapun. Dan kebetulan frame yang gua ambil pun juga nggak kelihatan identitasnya mereka siapa segala macam. Tapi mungkin cerita yang gua lebih angkat di sana gitu. Nah, cuman dari momen itu akhirnya bukan bikin gua down atau apa, tapi justru malah dari situ gua jadi bisa membuktikan bahwa dari satu visual itu lu bisa ngerubah mindset orang, lu bisa ngasih sudut pandang jutaan orang untuk ngomongin satu gambar. Akhirnya menurut gue itu kayak segininya ya, berarti artinya satu foto yang pernah gue buat tuh impactnya berarti ada impactnya setiap yang kita buat gitu. Iya benar. Pastinya ada skill yang dibutuhkan di situ, tapi pada saat yang sama juga ada apa ya? Gue nggak tahu ya, apakah itu hoki, apakah itu momen yang datang, apakah itu apa itu tuh? momen yang datang mungkin ya. Iya momennya itu ya jatuhnya. Bener, momennya itu yang mahal kan, makanya orang bilang momen yang mahal kan. How do you get that moment? Iya, ya sebenarnya gue tuh jadi kalau di jalan tuh gue selalu merespon aja apa yang ada di sekeliling gue. Intinya makanya yang gue belajar dari set tuh gue jadi lebih peka sama sekitar. Harus peka, apapun ada momen apapun gue jadi peka banget kayak. Di sana kayaknya ada sesuatu tuh, misalnya entah keributan atau apa, mungkin orang lain gak notice, gue akhirnya jadi notice gitu. Karena gue selalu memprinsipkan diri gue ketika gue lagi hunting di jalan, coba lu lihat apa yang nggak orang lain lihat. Di situ tuh ya. I think kayak misalnya gini, lu dihadapin sama satu barang, oh ini warnanya nyentrik banget nih dari sisi depan. Semua orang akan attach di sana kan. Tapi gue tiba-tiba enggak, gue mau dari atas. Ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi gue selalu nyari sudut pandang yang
punya sudut pandang yang berlawanan sama yang lain. Oke. Sudut pandang yang berlawanan, sudut pandang yang mungkin agak berbeda dan pastinya ya untuk mendapatkan mengcapture momen tersebut tuh harus peka ya sebagai seorang fotografer ya. Betul. Oke, that's great. Dan pastinya ini sebuah kata-kata yang mungkin sering diobrolin gitu kan. Ada tools, terus ada skill gitu kan. Kalau menurut lo tools itu penting gak sih dalam fotografi atau menurut lo kayak your smartphone is enough and stuff like that? Kalau dibilang penting gak penting sebenarnya mereka tools itu adalah pelengkap buat gue. Lengkap ya. Kalau kita ngomong secara realistis ada harga ada barang. Oke, ya, siap. Dan kita juga memang sesuaikan sama kebutuhan. Kita nggak bisa memungkiri kalau zaman dulu lo ngomong pakai handphone, nggak bisa lah pakai handphone. Tapi sekarang, come on, lu semua butuh share cepet kan, di digital betul. Kan semua kan. Betul. Dan lu nggak ada kebutuhan print on billboard segala macam. Tapi kan handphone juga udah banyak yang bisa tiba-tiba print di billboard segala macam. Betul. Jadi menurut gue kayak ya tools memang beriringan sama kita, tapi buat gue yang harus lebih kita godok atau lebih dalemin adalah lu belajar di skillnya. Oke. Karena kayak kalau lu skillnya lu bisa menguasai semuanya, apapun tools lu itu bukan halangan buat lu gitu. Karena kan lu yang control everything kan gitu. Betul. Kalau tadi lo bilang kan pastinya salah satu biar lo bisa menjadi seorang fotografer adalah peka sama lingkungan lo gitu ya. Apa aja nih tips-tips lain mungkin ada nggak sih buat teman-teman yang mungkin mau jadi fotografer atau mungkin street photographer juga kayak lo gitu? Kalau mau jadi fotografer, kalau tips dari gue yang ini sesuai dengan perjalanan gue ya, kayak kalau gue jangan pernah nutup diri sama jangan pernah nutup kepala lu untuk hal yang baru. Selalu jadi kelas kosong aja gitu. Karena perkembangan kayak sekarang kan hybrid banget, cepet banget kan. Apalagi kayak lihat ada TikTok segala macam itu kan trennya kayak everyday aja udah berubah gitu. Benar. Artinya kalau kitanya misalnya nggak bisa jadi orang yang beradaptasi cepet, lu akan keseret-seret banget. Ya, banget. Ya akhirnya kita kayak ngejar sesuatu yang nggak pernah datang gitu kan. Sampai akhirnya lu di satu titik ketika itu lu kayak udahlah gue tinggalin semua aja. Iya, betul. Kayaknya Lucky nggak pernah datang ke gue kayak gitu, mungkin jadi pikirannya kayak gitu kan. Iya, benar. Tapi kadang-kadang mungkin ya karena kita mungkin nggak ngebuka diri, terus ya intinya kayak perbanyak connection, belajar sama orang, apalagi sekarang lu udah nggak ada boundaries untuk belajar. Karena lewat sosial media yang jauh bisa jadi deket kan. Banyak banget tuh yang bisa kayak misalnya contohnya lu nih, lu punya karya segala macam, lu bisa bikin lagu segala, misalnya gue nih, Will gue mau belajar dong bikin lagu, kan gue bisa sekarang sesimpel bisa DM lu and then lu respon kan. Betul. Coba lu kalau dulu gitu ya, awal-awal lu belum ada digital, coba gimana kita mau belajar. Ya bingung. Nah ya kan, kayak misalnya lu mau ketemu sama yang senior lah, anggaplah. Susah. Ya emang lu bisa nongkrong langsung sama mereka? Enggak juga gitu kan. Paling les. Nah itu dia bener. lewat yang formal. Karena kalau sekarang kan kita sebenarnya secara nggak langsung dituntut jadi mandiri. Betul. Semuanya sekarang harus lu belajar sendiri lah intinya. Betul. Gitu. Itu keren sih. Dan akhirnya juga ya again social media back again gitu ya. Itu juga sangat berimpact dalam karir lo juga gitu kan. Dan sampai akhirnya bisa membuat ini menjadi sebuah profesi gitu ya. Betul. Bisa hidup dari fotografi. Betul. Gitu, nah kan? Terus selain skill juga menurut gue yang harus dipelajarin sebagai kita fotografer, kan ya gue setuju lah kalau di fotografi pasti yang akan dijual duluan juga skill. Tapi kalau sekarang itu udah bukan cuman skillnya aja, tapi kalau gue tuh selalu bilang kita tuh jadi fotografer harus jadi problem solver. Problem solver setidaknya kayak gini, gambaran gini, misalnya ada sebuah brand A datang ke kita. Gue punya barang nih, gimana ya caranya barang gue bisa diterima sama publik segala macam. Artinya dia punya problem sama barangnya kan. Datang ke kita spesialisnya untuk gimana caranya si produk ini sebaik mungkin komunikasinya bisa diterima sama banyak orang. Betul. Nah, di situ fungsi kita adalah sebagai fotografer bukan cuman translate as visualnya aja. Tapi mungkin dari angle-angle yang gimana caranya komunikasinya bisa sampai. Setidaknya kita bisa jadi konsultan untuk brandnya juga lah gitu. Nah kalau gue tuh selalu berprinsip kayak gitu, ketika gue mau ngerjain sesuatu, gue pasti mau ngobrol dulu sama brandnya. Gue pengen tahu visinya mereka tuh apa. Karena dari situ gue bisa mentranslatekan menjadi sebuah konsep yang relate sama tujuan mereka gitu loh. Jadi bukan cuman kayak gue tahu nih bikin bagus gimana, tapi belum tentu di marketnya mereka cocok. Gitu. Betul. Nyatuin visi dulu. Misalnya contoh dari brand A datang, gue mau fotonya nih misalnya di market yang sekelilingnya gedung gitu. Misalnya sekelilingnya gedung, tapi dia misalnya jualan untuk yang di pegunungan, misalnya contoh gitu ya. Iya. Nah, gue sebagai visual makernya gitu,
karena gue mempelajari marketnya, gue melihat industri sekeliling gue atau brand-brand sekeliling, gue bisa kasih sudut pandang. Kayaknya jangan deh, karena kalau lu nanti lu foto di sini, nanti lu nggak akan relate sama market lu yang gini-gini. Itu setidaknya kan kita riset-riset kecil yang bisa dicari lah di sosmed gitu. Tapi setidaknya itu kan jadi kayak sebuah impactful juga buat si brand. Betul. Oh iya, berarti ini orang bukan cuma pikirin secara visualnya aja, tapi dia kayak mikirin impact dari visual yang dibuat gitu. Lebih tepatnya menurut gue. Salah satu itu juga impact ya. Jadi memang bikin being in photography, lo juga pengen memberikan impact pada orang yang menonton gitu ya, especially mau itu di emosinya mereka lah, mau itu apa ya, di pikiran mereka gitu ya. At the end of the day, that's what art is for gitu kan ya. Keren sih. Kalau buat lo sendiri, tapi kan dari tadi ngomongin project, lo udah kerja sama banyak banget brand, banyak banget project-project gitu kan ya. Ada nggak sih satu project yang mungkin masih ngena di lo dan mungkin bisa diobrolin di sini? Kalau project yang ngena banget, gue pernah waktu itu setelah gue married, gue pernah ada bikin satu pameran yang gue ngeriset negara yang paling gue suka. Gitu. Itu apa negara yang paling gue suka? Negara yang gue suka banget Jepang kan. Gue sangat suka Jepang. And then waktu itu gue bikin sama ada teman-teman gue, kita bikin semacam short riset gitu, yang endingnya kita bikin pameran visualnya. Jadi gue bikin riset tuh gini. Jepang itu kan negara yang besar banget ya, besar banget. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, dia tuh antara kehidupan tradisional dan modernisasi semuanya tuh jalannya berdampingan. Bener-bener nggak ada yang bersenggolan kayak antara satu sama lain tuh nggak. Dan ternyata semuanya itu ketemunya di makanan. Yang bikin balancing everything. Gitu. Iya emang bener tuh, karena mereka punya kayak kota-kota yang metropolitan banget, tapi tetap budayanya tuh kayak bersampingan gitu di situ ya. Kayak lu di Jepang lu bisa temuin orang yang bikin sushi langsung pakai tangan gini. Sampai lu bahkan bisa nemuin orang yang beli ramen langsung pencet dari vending machine. Iya benar. Gitu, dan ternyata di Jepang itu vending machine tuh ribuan. Bahkan gua nggak tahu, mungkin ribuan lebih daripada itu kayaknya. Semuanya soalnya lu bisa beli pakaian dari vending machine, lu bisa beli apapun dari vending machine. Betul. Nah, akhirnya dari situ kita bikin pameran lah gitu. Oh akhirnya di situ lah ya lo dan kayaknya itu juga karena lo banget ya, Jepang banget nih ya. Karena akhirnya maksudnya gue akhirnya pergi ke sana bukan cuman buat jalan-jalan aja, tapi ada purpose yang gue kejar. Artinya gue belajar lah sesuatu. Itu kayaknya nggak bisa dibayar tuh kayaknya. Itu dia, itu yang mahal kan. Itu mahal tuh di situnya. Betul. Oke. Kalau buat lo sendiri, tapi as in kemarin kan juga sempat ngerjain project star editornya Opal nih. Iya, kalau itu gimana tuh? Itu seru sih menurut gue, karena talent-talent yang gue foto sebelumnya gue belum pernah kenal. Nah, buat gue itu sebuah project ketika gue baru ketemu sama orang baru, itu tantangan buat gue. Karena kan kita nggak mudah juga ketika ketemu orang baru, belum tentu bisa langsung ngobrol. Betul. Terus kalau gue bingung gimana ya cara ngomong, itu artinya kayak tantangan aja buat gue. Dan menurut gue seru karena prosesnya juga kayak kita produksinya tuh fun banget, kayak ngobrol semua segala macam, nggak yang ngerasa wah pressure kerja banget gitu. Happy aja jadinya, semuanya happy. Akhirnya gue juga belajar banyak dari sana, ngobrol gitu kan. Sama tim Opal juga seru-seru kayak gitu. Jadi kayak gue pada saat itu kayak ngerasa main aja sih. Seru aja soalnya. Iya benar. Kayaknya biasanya tuh yang kayak main-main kayak gitu malah keluarnya yang bagus-bagus tuh ya jatuhnya. Karena kan lu bener-bener akan mengerjakannya karena lu happy kan. Betul. Jadi lu gak ada blocking idea atau apapun, gitu, blocking diri lu sama orang kayak gitu-gitu. Oke. Mungkin kalau dari tadi ceritanya seorang Bill Satya, pastinya udah ada beberapa hal yang mungkin kita bisa ambil gitu ya. Tapi kalau buat lo sendiri bisa menyimpulkan kalau ciri khas foto lo tuh kayak gimana sih? Kalau ciri khas foto gue, pokoknya gue suka meng-capture momen yang baik dari secara background dan komposisinya tuh yang selalu yang padat. Bold, kontras tuh gue banget. Gue suka banget itu gitu. Jadi ketika orang lihat langsung kayak ibaratnya matanya langsung dicolok. Nah itu prinsip gue gitu. Ini bisa dilihat nih ya di cube kita di belakang nih ya. Harus mencolok di sini bener. Mencolok gitu. Bisa. Dan itu kenapa akhirnya lo mendapatkan itu? Apakah lo dari awal pengennya kayak gitu atau itu terjadi setelah lo berjalan beberapa tahun? Proses sih sebenarnya. Semuanya akhirnya kan kadang-kadang orang yang bilang karakter lo tuh apa sih? Terus kayak gimana sih cara nyari karakter gitu kan? Betul. Kalau buat gue karakter itu terbentuk karena
sebuah hal yang kita lakuin tuh berulang-ulang kali sampai akhirnya lo jadi konsisten, sampai akhirnya terbentuklah si karakter lo itu. Nah karena gue dari dulu ketika gue ngejalanin sampai akhirnya satu titik tertentu gue udah tahu apa yang gue suka, akhirnya gue lakuin terus kan. Sampai akhirnya itu terbentuk karakternya, gue udah tahu apa yang gue suka gitu. Jadi ibaratnya ketika semuanya udah berjalan, lu tidak akan melakukan apa yang lu nggak suka kan. Artinya lo akan melakukan yang lu suka, sama kayak bisa Will, lu kenapa nggak itu aja sih, misalnya kenapa lu nggak gambar aja gitu. Lah kan gue dari dulu suka nyanyi ya, maksudnya gitu kan. Karena itu juga proses pencarian kan dari situ. Bener. Gitu. Dan lo juga berarti melakukan itu adalah butuh waktu ya, kayaknya ada prosesnya juga untuk bisa. Pokoknya gue selalu bilang nggak ada yang instan. Nikmatin aja lu prosesnya. Nanti suatu saat lu juga akan temuin manisnya dari proses lo itu. Amin, boleh tuh. Oke, Opal Gang. Mungkin di OG Podcast biasanya kita emang pengen belajar banyak sih ya sama orang-orang yang mungkin ada di industri, pastinya bisa kita pelajarin juga, bisa kita ambil hikmahnya gitu. Salah satu yang pengen gue tanya dan mungkin banyak banget orang-orang yang nanya tuh adalah sekarang kan udah bisa foto di handphone gitu kan, semuanya bisa. Tapi kan biasanya pakai aplikasi-aplikasi tuh di situ kan. Kalau lo pakai aplikasi juga nggak? Kalau gue buat editingnya pakai aplikasi, gue cuma pakai 2, gue selalu pakai VSCO-Cam sama Lightroom aja. Itu aja. Udah. Apa gunanya editing buat lo? Editing buat gue tuh pelengkap balik lagi. Jadi gue tuh selalu fokus ketika bikin sebuah karya. 70% lah gue udah bikin harus di fotonya tuh udah sesuai sama gue mau gitu. Jadi ketika masuk proses editing mungkin gue memperkerucut rasa dari si fotonya. Kayak misalnya contoh, gue mau berasa sunset banget nih. Atau gue mau berasa warnanya keluar banget nih. Itu gue lakuin semua di editing. Berarti gitu. Tapi pakai 70% tuh udah dari in camera gitu ya. Oke. Kalau buat jadi fotografer, tapi apakah pada saat ini menjanjikan menurut? Buat gue, ya alhamdulillah masih bisa struggling sampai sekarang. Karena semuanya masih butuh foto kan? Iya betul. Pastinya. Apa yang harus bisa dibilang apa yang harus diwaspadai, bukan waspadai juga ngomongnya, tapi yang harus dipikirin sama orang yang mungkin pengen masuk ke dunia fotografi, mungkin buat newbie juga gitu. Iya, kayak ya paling pertama yang pasti lu ketika udah masuk as a profesional, artinya lu harus mempelajari semuanya sampai hal yang paling sepele. Setidaknya kan orang awam gue bisa nanya aja sehal sepele mungkin kayak misalnya motretnya pakai apaan sih gitu, atau misalnya kayak kenapa sih lu ngediting harus pakai tools yang ini gitu. Makanya kayak gue bilang kenapa kita fotografer harus dari problem solver, kita bisa menjelaskan bukan ya bagus aja kan, nggak bisa dong, itu bukan jawaban menurut gue gitu. Betul. Tapi kan kalau misalnya kita jelasin, kenapa gue pakai ini karena alasannya segala macam, dan ya maksudnya artinya lu mau pelajari itu semua kan gitu. Nah yang kedua adalah paling ya portofolio lu mesti banyak. Jam terbang itu emang menurut gue ya harus lah kita nyoba. Gue pun juga mulai dari project yang dibayar 3M, makasih mas terus. Ya kan? Dari yang gitu sampai akhirnya ya gue bisa menemukan harga gue sendiri gitu kan. Sampai akhirnya gue bisa menemukan treatment dari sebuah produksi. Itu kan sebuah proses, gak yang tiba-tiba begitu nyemplung gue langsung di posisi tertentu, ya enggak juga gitu. Terus yang paling terakhir adalah ya lu mesti jadi orang yang bisa beradaptasi sama keadaan lah, sama apapun yang lagi berkembang. Bukan berarti lu harus jadi korban tren, tapi lu setidaknya lu following the trend, lu tahu lah, dan lu bisa bahkan lebih bagus ketika lu bisa mengeksekusi yang lagi tren tapi dengan gaya lu. Itu gitu. Kayaknya itu tuh yang itu tips yang menurut gue juga gue setuju banget lagi, karena kayak pada akhirnya of course semuanya lagi apa yang lagi happening, apa yang lagi trending, kayaknya banyak banget orang yang mau masuk ke situ. Ya tapi padahal kayak lo bisa sih masuk ke sana, tapi jangan lupa juga lo punya jati diri, lo juga punya apa yang lo suka dan lain-lain. Jadi kayak masukin itu ke dalam trennya ya kan kayak lo kan lo mau menyuarakan sesuatu tapi lewat lagu dong, Will. Ya kan lo kan kalau orang-orang ada yang ngomong langsung, tapi kalau lo kan gue pakai sesuatu nih, pakai cara yang beda, tapi ada dagingnya yang gue kasih ke lo. Bener. I guess itu juga buat lo sebagai kreator atau mungkin sebagai fotografer or whatever, ya kita di bidang kreatif lah ya jatuhnya ya. Kayaknya itu lo sesuatu yang bikin kita jadi spesial gitu, dan akhirnya beda sama yang lain gitu kan. Itu keren banget sih. Pastinya kalau buat lo sendiri, tapi any upcoming project yang mungkin lo pengen lakukan, kayaknya tuh gue ngeliat tuh ada pin-pin tadi. Gitu. Kalau upcoming project gue masih ngejar di, ya mudah-mudahan kalau berjalan tahun ini gue pengen bikin buku, photobook, sama gue pengen pameran tunggal sih. Gitu.
Apa bedanya tuh pameran tunggal sama pameran Kan yang kalau udah bisa misalnya lakukan? yang biasa gue lakukan tuh kan kolektif, kadang-kadang bareng sama artisan lain. Jadi biasanya ada tema tertentu. Nah kalau gue tunggal itu kayak bener-bener idealis gue banget. Gue mau bikin tema apa, kayak gue mau dari foto gue yang kayak Iya, gimana, iya, 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 instalasi iya, iya. bentuknya kayak apa, Iya, itu iya, gue iya, banget iya. lah intinya semua. Oke, kalau musisi itu Gitu. kayak konser tunggal gitu ya Yes, jatuhnya betul. di situ. Gitu. Sama Oke. next tadi yang lo singgung ada pin, ya itu gue lagi bikin bisnis lah. Oh, itu bisnis baru tuh. Bisnis baru yang lagi gue coba dalemin, karena 2 tahun belakangan ini gue lagi koleksi banget topi. Gue Oke. lagi koleksi topi karena emang dari dulu sebenarnya gue pakai topi kan, gue nggak Iya, pernah iya. nggak pakai topi gitu. Emang agak aneh gitu. Iya, Nggak pakai agak aneh kalau nggak pakai topi gitu. Iya, 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 iya. Terus akhirnya gue ngeliat pertopian ini mereka tuh juga suka pakai aksesoris gitu. Ya kalau mungkin ada beberapa yang kayak gue pakai cincin atau gelang itu Iya, mungkin iya. ya udah rame lah. Tapi Iya. ternyata di topi juga butuh aksesoris. Nah akhirnya menggunakan basic yang gue bisa, dulu gue bisa gambar gitu. Iya. Akhirnya gue nyoba lah, gue bikin pin deh gitu. Dan ternyata gue baru banget rilis kemarin dan ternyata surprisingly marketnya sangat welcome banget. Jadi kayak itu mungkin akan gue seriusin lah ke depannya. Oke, siap. Jadi memang ini jadi full circle nih ya, balik lagi ke visual nih Iya ya. betul. Iya. Kan habis digambar bagus harus difoto bagus terus dijual. Yo, Ya kan? bisa. Oke, this is a special one, man. So, terima kasih Mas Bill pastinya Sama-sama. udah ngobrol-ngobrol Well, barengan sama kita. yes. Pastinya sukses terus untuk kedepannya. Sama lo juga. Dan pastinya Opal Gang buat yang sudah nonton terima kasih banyak. Jangan lupa buat subscribe di YouTube channel kita. Jangan lupa buat ke semua sosial media kita di Instagram, TikTok langsung di opal_id. Oke Opal Gang terima kasih banyak pastinya dan sampai jumpa di OG Podcast berikutnya. Nama saya Willy Winarko.